Jika engkau melakukan kesyirikan, niscaya batallah seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi. Al-aidin wal-aidat rahimakumullah. Betapa besarnya kedudukan tauhid. Asalkan kita termasuk dalam kalangan ahli tauhid, orang yang mentauhidkan Allah, bersih dari dosa syirik, sekalipun memiliki dosa seberat bumi, atau dosa kita membumbung sampai ke langit, niscaya Allah akan ampuni dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Perhatikanlah di mana hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas ibn Malik. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya, seandainya engkau mati menghadap kepadaku dengan membawa dosa seberat bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau tidak mensekutukan kepadaku dengan apapun, la ataituka maghfiratan biqurabiha, niscaya akan aku bawakan ampunan sebesar itu pula. Allahu Akbar. Kemudian perhatikan pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa orang yang telah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan telah mengakui bersyahadat bahwa Muhammad adalah sebagai hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan juga Isa adalah hambanya dan utusannya. Kemudian mengakui bahwa surga adanya kekal dan mengakui bahwa neraka adanya hak, dakhalal jannah adkhalahul jannah, niscaya orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga, ala makana minal amal, tidak peduli pernah berbuat apa dia waktu di dunia. Allahu Akbar. Maka itulah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Khalilur Rahman, yang senantiasa menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Ia berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, lindungilah aku dan juga anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-aidin wal-aidat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah berjuang menegakkan tauhid, memerangi kesyirikan, ia senantiasa menjalankan sholat sebagai bentuk manifestasi daripada perwujudan tauhid, dan ia bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan sholat. Ketahuilah bahwa amal yang paling pokok di atas yang pokok setelah mentauhidkan kepada Allah adalah menjalankan sholat. Bahkan sholat adalah amal penentu apakah amal yang lainnya seperti puasa, zakat, dan haji diterima atau tidak. Perhatikanlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Yang pertama-tama akan dihisab amal hamba dengan Robnya di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya beres, salatnya sempurna, niscaya sungguh ia beruntung dan selamat. Wa in fasadat, jika salatnya rusak, salatnya tidak diterima, faqad khaba wa khasira, sungguh orang tersebut celaka dan binasa. Hadis dari Abu Hurairah. Oleh sebab itu, nanti salat akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menyelamatkan kepada pelakunya. Perhatikanlah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nur. Siapa orang yang senantiasa istiqomah menjalankan salat ketika di dunia, niscaya nanti di akhirat ia akan mendapatkan cahaya. Wa burhan, dan akan mendapatkan burhan, pembela. Wa najata yaumal qiyamah, dan akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nurun. Siapa orang yang waktu di dunia tidak mendirikan salat, niscaya tidak akan mendapatkan cahaya. Wala burhan wala najata yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan pengacara yang handal, tidak akan mendapatkan kebebasan dan keselamatan di hari kiamat. Wa hasyara ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Dan orang yang tidak salat waktu di dunia,
nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama tokoh-tokoh kafir di dalam neraka, bersama Fir'aun, Harun, Qarun, dan Ubay ibn Khalaf. Maka kepada para suami, kepada para lelaki dan ibu-ibu, semua kepada pendidik, tidak ada perhatian kecuali perhatian terhadap sholat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, muru auladakum bis-shalah, perintahkanlah, talkinkanlah kepada anak-anak kita semenjak dini untuk mendirikan salat. Wahum abna'u sab'i sinin, sejak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin, dan pukullah manakala anak kita berani meninggalkan salat tatkala usianya telah mencapai 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka tempat tidurnya. Bahkan nanti ketika orang-orang yang mengamalkan atau mendirikan sholat dengan benar masuk ke dalam surga, kemudian nanti orang-orang yang tidak mendirikan sholat masuk ke dalam neraka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, dulu waktu di dunia kami bukan bagian orang-orang yang mendirikan sholat. Oleh sebab itu, doa Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa permintaan supaya dirinya istiqomah dan juga anak cucunya mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang istiqomah mendirikan sholat dan juga anak cucu-cucuku. Wahai Rabb, terimalah doa kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, setelah berusaha menegakkan tauhid, menjauhi dari kesyirikan, kemudian menegakkan sholat sebagai perwujudan dari tauhid, yang ketiga adalah berbaktilah kepada kedua orang tua. Di mana Ibrahim alaihissalam dia senantiasa berbakti kepada ayahnya, sekalipun ayahnya seorang pendosa, ayahnya yang kasar. Bahkan Ibrahim ketika mendakwahi bapaknya menghardiknya dan mengancamnya. Qala aragiba anta an alihati ya Ibrahim. Azar, bapaknya Ibrahim, bertanya kepada Ibrahim, apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhanku yang aku sembah, wahai Ibrahim? La ilam tantahi la arjumanak, kalau kamu tidak berhenti, niscaya akan aku rajam. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku dengan waktu yang lama. Mendengar hardikan juga ancaman dari ayahnya, maka Ibrahim mengucapkan, qala salamun alaik, wahai ayah, semoga keselamatan terlimpah untukmu. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, ingatlah sesungguhnya Tuhanku amat sangat baik kepadaku. Itulah jawaban dari Ibrahim alaihissalam. Dengan sebab Ibrahim taat, patuh, berbakti kepada orang tuanya, maka Allah anugerahkanlah anak yang soleh di dunia sebelum nanti di akhirat, yakni dengan diberikannya anak yang paling soleh, yakni Ismail alaihissalam. Oleh sebab itu, siapapun orang yang ingin mendapatkan anak soleh, anak berbakti kepada kita, maka dahulukanlah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana kata-kata mutiara, kama tudini tudan, sebagaimana engkau berperilaku, seperti itulah engkau akan diperlakukan. Al-aidin wal-aidat rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya amal yang paling terbaik setelah mendirikan sholat, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Dan dosa yang paling besar di antara dosa yang besar setelah melakukan kesyirikan, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan ancaman, la yadkhulul jannata aqun,
Sungguh tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah berkata kasar, tidak patuh, tidak membantu keperluannya, memutuskan tali silaturahim dengan mereka, dan tidak mendoakannya. Bahkan dalam riwayat yang sahih, hadiah yang paling terbaik dari anak, dari kita sebagai anak kepada orang tua, hadiahnya adalah mendoakan di dalam kesepian di tengah malam, serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, dia melafalkan doa dan juga mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah diriku dan juga kedua orang tuaku serta kaum muslimin di mana hari ketika tegaknya hisab. Oleh sebab itu seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah, siapa orang yang telah mendirikan sholat dengan istiqomah 5 waktu, niscaya dia telah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mendoakan orang tuanya di setiap penghujung sholat, niscaya dia telah menjadi orang yang bersyukur kepada orang tuanya dan telah menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-aidin wal-aidat rahimakumullah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik dan kemudahan kepada kita, agar kita dapat mengamalkan tauhid ini dengan sebenar-benarnya tauhid, mengerti makna la ilaha illallah, kemudian istiqomah mendirikan salat, dan sebagai perwujudan muamalah bersama hablum minan nas, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an. Alhamdulillah alladzi arsalar rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antaghfir lana. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma anjil mustad'afina fi Filistin. Allahumma anjil mustad'afina fi Filistin. Allahumma sabbit imanana wa imanahum. Allahumma sabbit imanana wa imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al hayyu al qayyum. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Allahumma ij'alna minal muwahhidin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa
sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.